طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bissalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Taib. Ayuhal ikhwah, afani Allahu ayyakum. Kembali kita melanjutkan di dalam pelajaran kita, yaitu membaca kitab daripada Manzumatul Ha'iyah milik Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Ini sudah masuk ke dalam majelis yang ketiga. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Kemarin sebelumnya sudah kita bacakan ya, dari awal-awal bait ya. Kata Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'ayyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam bait yang menjelaskan terkait bantahan kepada ar-rad ya, alal mubtadi'ah ya. Siapa mereka? Ya, nanti kita sebutkan. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan bantahan ya, bantahan kepada mubtadi'ah ya. Dan mubtadi'ah ini barakallahu fikum ya, sebagaimana yang di dalam matan kemarin kita sudah sebutkan, yaitu dari kalangan Jahmiyah awalun ya, Jahmiyah awalun atau mutaqaddimin
Jahmiyah di masa awal, di masanya Jahm ibn Safwan, ya. Jahmiyah mutaqaddimin, ya. Yang kedua yaitu al-waqifah. Al-waqifah. Kemudian yang ketiga nanti juga disebutkan di dalamnya yaitu al-lafdiyah. Al-lafdiyah. Jadi ada tiga ya. Ada tiga. Yang sudah dibacakan kemarin baru satu. Yaitu Jahmiyah al-awwalun yang mereka mengatakan apa? Eh, Al-Quran adalah makhluk. Kalamullah adalah makhluk kata mereka. Makanya disebutkan wa kul ghairu makhlukin kalamu malikina bidzalika danal atqiya wa afsahu. Ya. Dan nyatakanlah dengan penuh keimanan bahwasanya kalam Rabb kita, kalam malikina, kalam raja kita yaitu Allah Azza wa Jal ghairu makhlukin, bukanlah makhluk. Ya. Bidzalika danal atqiya wa afsahu. Dan demikianlah dengan hal tersebut orang-orang yang bertakwa itu beragama, mereka menjelaskan secara jelas. Ya. Maka setelahnya barakallahu fikum kita masuk ke dalam bait yang selanjutnya. Ini bait ketiga ya kalau tidak salah. Keempat. Ya, keempat ya. Di dalam matan kata Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, beliau mengatakan wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Ya. Kata Imam Abu Dawud, wala taku. Salah. Ya, kata Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, "Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu." Ya. Kata Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, janganlah Anda itu menjadi seperti Al-Waqifah, sekte daripada Al-Waqifah. Ya, ini adalah sekte daripada Al-Waqifah. Sekte daripada Al-Waqifah. Ya.
Sekte daripada Al-Waqifah. Sekte Al-Waqifah. Mereka ini adalah orang-orang yang bersikap atau memiliki sikap abstain, ya, untuk berpihak kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka tidak mengatakan Quran itu kalamullah atau ghairu makhluk atau bukan makhluk dan seterusnya. Mereka bersikap apa? Sifat mereka, sikapnya apa? Abstain. Abstain dari berpihak kepada Ahlus Sunnah. Mereka ingin apa? Ingin bersikap abstain dari berpihak kepada Ahlus Sunnah. Kalau bahasa lainnya adalah, bahasa syariatnya adalah tawakuf. Ya, tawakuf. Bersikap pertengahan seperti itu. Menurut mereka, dengan akal mereka, mereka telah bersikap pertengahan, kata mereka. Ya, makanya nggak heran ketika di dalam As-Sunnah Al-Khallal itu disebutkan bagaimana riwayat ketika ada sekelompok orang, itu siapa namanya mereka, tengah jalsah duduk-duduk melakukan gibah, majelis gibah. Yang digibahi siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam As-Sunnah Al-Khallal. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ini telah mengidap madhabnya Khawarij. Ya, sehingga mereka mengatakan tidak perlulah, ya, Imam Ahmad itu seharusnya membicarakan terlalu dalam terkait Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk. Ya, karena itu tidak ada kepentingannya untuk umat terutama. Tidak ada kepentingannya, tidak ada maslahatnya. Ya, sehingga mereka mengesankan buruk kepada Imam Ahmad telah mengidap, ya, penyakit daripada madhab Khawarij, kemudian sampai kepada memvonis orang-orang yang menyelisihi beliau rahimahullahu taala, ya, divonis sebagai Jahmiyah, sebagai kafir, sebagai Waqifah, Al-Waqifah ataupun Lafdiyah seperti itu. Karena Imam Ahmad sangat detail sekali ketika, ya, mempersoalkan daripada Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini adalah bagian agamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa untuk kita mentolerir berbagi pemahaman dengan selainnya, ya, di luar daripada itu. Ya, ini bukan persoalan fikih, tapi ini adalah persoalan apa? Akidah. Iya. Sehingga Imam Ahmad itu dikesankan buruk demikian. Imam Ahmad katanya adalah mengidap penyakit Khawarij, mengkafir-kafirkan orang yang berselisih paham dengan beliau di dalam persoalan Al-Quran kalamullah atau bukan kalamullah, ya, atau ghairu makhluk seperti itu. Ya, Imam Ahmad beliau tersenyum, ya. Kemudian beliau mengatakan hada qaumus su, ini adalah orang-orang bejat, kata Imam Ahmad, ya. Ini adalah orang-orang bejat. Ya. Kemarin juga kita sudah sebutkan, ya, bagaimana perkataan daripada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, ana ujalisu, ada seseorang yang mengatakan kepada beliau, ana ujalisu ma ahli sunnah wa ujalisu ma ahli bidah. Kan seperti itu, ya. Saya ini ingin duduk dengan ahlu sunnah, bermajelis, menuntut ilmu, bersahabat, berkawan dengan ahlu sunnah. Ya. Tapi di sisi lain juga ana ujalisu ma ahli bidah. Ya, saya juga ingin bersahabat, berkawan, berduduk-duduk bersama, bermajelis dengan ahlul bidah. Ya. Kata Al-Imam Al-Auza'i, kemudian dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari Al-Hambali, kata Al-Imam Al-Auza'i, hadzal rajul ya la ya'rifunal haq wal batil. Ya, begitu juga dengan apa? La ya'rifunal kufra, ya, wal iman. Orang semodelan seperti ini dungu, ya, begitu sangat tolol dari mengetahui, ya, al-haq dan juga al-batil. Gak ngerti dia. Demikian juga dia gak ngerti tentang kufur dan iman. Ya. Apa kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari Al-Hambali? Kata beliau, saddaqa Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i benar. Ya. Orang semodelan ini gak ngerti terkait persoalan agama. Makanya dia berbicara seperti itu. Ya, saya ini ingin bersikap moderat, kata dia. Ingin bersikap moderat, ingin, ya, semuanya masuk pokoknya. Ya, nggak ada perselisihan, nggak ada perbedaan, kita bersatu di atas apa yang kita sepakati dan kita bertoleransi di atas perselisihan yang kita selisihkan. Ya, ana ujalisu ma ahli sunnah, ana ujalisu ma ahli bidah. Ya, mereka ingin mencampur adukan seperti itu, ya. Ya, ini seperti ini sekte Waqifah. Ya, mereka memiliki sikap abstain, ya, dari berpihak kepada ahlu sunnah. Ya. Tidak ahlu sunnah, tidak ahlul bidah, semuanya sama, kata Al-Waqifah, ya. Nggak usah kita ngomong terlalu dalam persoalan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, ya. Lebih baik antum itu apa? Memberikan pengajaran kepada umat terkait Al-Quran, keutamaan fadail Al-Quran, ya.
pahalanya Al-Quran, pahala membaca Al-Quran, kan seperti itu ya. Mengenalkan fasahatul lisan, bagaimana cara ya membaca dari huruf-huruf hijaiyah sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ajarkan manusia tahsin, ya, ajarkan manusia untuk apa? Tahfidz, menghafalkan Al-Quran, seperti itu saja. Nggak usah antum ngomongin Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, nggak ada manfaatnya buat umat. Kan gitu maunya mereka, ya. Tapi itu apa? Sekte kufar, ya, sekte kufar, sekte musyrikun kufar, ya. Itu disebut dengan al-waqifah. Jadi mereka itu beranggapan baik, beristihsan. Agama mereka dibangun di apa? Agamanya sekte ahlul bidah wad dolal, ya. Antum perhatikan di sini. Agamanya ahli bid'ah, ketika disebutkan kata ahli bid'ah, barakallahu fikum, maknanya adalah kufar, ya. Maknanya adalah kufar. Ahli bid'ah maknanya adalah kufar. Kufar. Maknanya adalah kufar. Agamanya ahli bid'ah ahlu bid'ah itu dibangun di atas akal, ya, dibangun di atas apa? Akal mereka, di atas perasaan, di atas hawa nafsu, ya. Ya, dibangun di atas akal mereka, ya, dengan hawa nafsu atau hawa nafsu. Hawa nafsu, ya. Sahibu hawa, ya, disebut dengan sahibu hawa. Jadi mereka dibangun di atas hawa nafsu, di atas akal-akalan. Ya, agama mereka dibangun di atas akal-akalan, bukan di atas dalil. Ya, sehingga mereka beranggapan baik, merasa mereka itu sudah mengira bahwasanya mereka ahlul wasatiyah, ya, orang-orang yang berada di pertengahan, padahal tidak. Mereka kufar, ya. Mereka bukan berada di pertengahan, tapi mereka berada di dalam jurang api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Itu mereka, sifat mereka. Ya, makanya kata Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Daud, beliau menyinggung langsung 3 sekte kelompok ini yang sudah disepakati oleh ahlu sunnah, ya. Bukan disepakati oleh Jahmiyah, apalagi mutaakhirin, tapi disepakati ahlu sunnah. Yaitu kemarin, ya, wakul ghairu makhlukin kalamu malikina. Janganlah anda itu mengatakan bahwasanya kalamnya Allah adalah makhluk, yaitu Jahmiyah awalun, mutaqaddimun. Ya, kemudian yang kedua saat ini, ya, bait yang kedua ini adalah wala taku fil qur'ani bil waqfi qailan, ya, kama qala atba'un jahmin wa asjahu. Jangan engkau mengatakan, ya, tawakuf, bersikap abstain terhadap Al-Qur'an sebagaimana para pengikut Jaham ibn Safwan, ya, sebagaimana para pengikut Jaham ibn Safwan. Nah, kemudian barakallahu fikum, di sini Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Daud ingin menyebutkan, ya, terkait sekte atau 3 sekte yang menyelisihi, ya, ahlu sunnah wal jamaah di dalam persoalan ini, terutamanya seperti itu di dalam Al-Quran, ya, yang menjadi bagian daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita bacakan kembali, wa qul ghairu makhlukin kalamu malikina bizalika adanal atqiya wa afsahu. Ini yang pertama, yaitu Jahmiyah awalun. Kemudian yang kedua, yang saat ini, wala taku fil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un jahmin wa asjahu. Ini yang kedua, waqifah, ya, al-waqifah, sekte daripada al-waqifah. Kemudian yang ketiga, wala takulil qur'anu khalqun qara'tahu fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Ini yang ketiga adalah sekte daripada al-lafdiyah, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, tapi bacaan kita, qiraahnya kita yang diperdengarkan kepada kita itu adalah makhluk, karena bagi mereka itu adalah ungkapan dari lisan, ucapan dari lisan. Seperti itu, ya. Jadi mereka dengan akal-akalan seperti itu. Dan ini tidak pernah terjadi di kalangan para salaf. Satupun dari para salaf, kecuali siapa? Al-Bukhari Al-Jahmi,
Ya, perhatikan Al-Bukhari, Al-Jahmi dan ya guru-gurunya seperti itu. Meskipun secara tidak langsung menjadi gurunya ya. Taib, amma madahibul atau madhabul haq, adapun madhab sekte yang bukan sekte tapi kelompok yang benar yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Mereka mengatakan annal Qur'ana kalamullah kalamuhu haqiqatan takallama bihi haqiqatan. Ya. Jadi akidah Ahlus Sunnah, akidahnya ya, akidahnya Ahlus Sunnah mengatakan apa? Akidahnya Ahlus Sunnah mengatakan uh, Al-Quran adalah kalamullah ya. Al-Quran Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, barakallahu fikum, takallam ya. Yang kedua, bahwasanya Allah itu berbicara secara hakikat. Kemarin sudah disebutkan dengan suara dan huruf didengar oleh khitabnya yang dijadikan objek lawan bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama Al-Qur'an adalah kalamullah, membantah Jahmiyah ya, dan juga daripada lafdiyah secara menyeluruh ya, bijami ijihatihi. Al-Qur'an kalamullah bijami ijihatihi. Yang kedua, ya ini membantah daripada Al-Asy'ariyah juga termasuk salah satunya ya, yaitu takallamallahu bihi haqiqatan. Allah berbicara secara hakikat ya, dengan suara dan juga huruf seperti itu. Ini adalah akidah yang benar, akidah yang sahih, yang wajib untuk antum perjuangkan dan pegangi sampai ya sampai meninggal dunia. Ini subhanallah suaranya terputus-putus ya, mungkin sinyalnya ya, wallahu musta'an wal hituklan. Suaranya terputus-putus, afwan. Tapi insya Allah nanti di YouTube tidak terputus-putus ya. Taib. Kemudian kita sebutkan ini madhab pertama ya. Ini madhab pertama yang sahih. Ya, ini madhab pertama yang sahih. Kemudian tiga selainnya yang sudah disebutkan tadi. Madhab yang kedua ya, madhab yang batil ya, termasuk dari tiga selainnya tadi, yaitu adalah al-qaulu bil waqf ya, ucapan abstain atau tawakuf terhadap Al-Quran. Nanti kita berikan kesimpulannya. Wa huwa alladhi yaz'umu ashabahu annahum yuriduna al-ihsan wat taufiq wat tawassut baina at-tarfain wal mutanazi'ain. Ya. Mereka bersikap demikian, ya, bersikap abstain itu tidak lain tidak bukan karena mereka menginginkan kebaikan, ya, menginginkan taufik, menginginkan ihsan, ya, menginginkan tawassut, pertengahan. Itu akidah mereka, ya, akidah batil mereka, al-waqifah yang kedua. Al-waqifah, ya. Mereka menginginkan apa? Ya, kebaikan. Mereka menginginkan kebaikan. Juga mereka menginginkan at-taufik, hidayah. Ya. Taufik ya, hidayah. Taufik. Kemudian yang ketiga, mereka menginginkan apa? Tawassut, ya. Pertengahan kata mereka. Pertengahan.
Ya, tawassut, kata kata mereka apa? Tawassut. Tawassut, ya seperti itu. Jadi ini anggapan mereka di dalam beragama al-waqifah. Anggapan al-waqifah di dalam beragama di antaranya seperti ini, sehingga mereka menimbulkan sikap abstain dari berpihak kepada kebenaran. Mereka nggak berani berpihak kepada kebenaran. Bahkan mereka nggak segan-segan untuk menuduh orang-orang yang begitu fokus terhadap persoalan ini sebagai orang-orang yang mengidap penyakit madhab khawarij seperti itu, ya. Subhanallah. Padahal itu adalah apa? Buhtan wal iftira, kedustaan yang nyata. Itu yang pertama. Ini yang kedua ya. Ini yang kedua daripada 4 kelompok, 1 yang benar, 3 yang batil atau kufur. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum. Yang ketiga, ya, yaitu apa? Al-lafziyah. Al-lafziyah. Antum perhatikan di sini al-lafziyah. Bagaimana keyakinan lafziyah di dalam berakidah, beragama, terutama di dalam persoalan Al-Qur'an? Mereka adalah orang yang mengatakan apa? Wahumul ladina yaquluna al-Qur'anu kalamullah wa lafzi wa lafyi, ya, bil Qur'ani makhlukun. Ya. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Tapi apa? Lafadzku terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Mereka mengatakan apa? Al-Qur'an Al-Qur'an adalah kalamullah. Tetapi satu contoh saja lafadzku, ya. Kita nggak perlu banyak-banyak qiraati ataupun ya dan sebagainya. Tapi kata mereka satu saja, lafadzku adalah makhluk. Ya, lafzi. Dengan ya mutakallim di sini, ya. Ya mutakallim. Artinya apa? Domir ana. Domir ana seperti itu. Domir ana, ya. Aslinya lafdun, tapi ditambah ya mutakallim dengan domir ana, artinya adalah lafadku. Di sini yang menjadi persoalan bahwasanya para salaf tidak membedakan, ya, antara lafadku dengan Al-Qur'an, tidak membedakan. Kenapa? Karena di antara banyaknya dalil sebagaimana di dalam surat apa itu? Nanti kita sebutkan. Dan ini merupakan masail tiqat al-kubra, ya, persoalan akidah yang besar yang tidak boleh seorang muslim itu keliru, ya, di dalam memahami persoalan ini. Barakallahu fikum. Ketika Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah, ya, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Hatta
Ya, hatta yasma'a kalam Allah. Ayat ini itu membantah dua sekte sekaligus. Yang pertama adalah sekte daripada Adirun yang mereka itu memberikan uzur ya kepada orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, pembatal Islam, ya. Sehingga mereka menyatakan bahwasanya mereka semua yang telah terjatuh ke dalam kekufuran tadi itu sebagai seorang muslim saudara, kata mereka. Itu Azirun, ya, Jahmiyah Azirun. Membantah Azirun. Kemudian juga Lafdiyah, membantah daripada Lafdiyah, ya, membantah Lafdiyah. Kenapa? Ketika Allah menyebutkan ya hatta yasma'a kalam Allah, ya, sampai orang-orang musyrik itu mendengar ya yang diperdengarkan itu adalah apa? Al-Qur'an. Yang membacakan siapa? Ya, Nabi SAW. Ada qiraah, ada matlu, ya, ada makru, ya, yang dibaca dan diperdengarkan, ya. Jadi Nabi SAW itu sampai membacakan kepada orang-orang musyrik itu apa? Kalamullah, ya, kalamullah di sini. Kalamullah. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Ya, dan ini adalah bid'ah yang sangat berbahaya, kekufuran. Mereka mengatakan bahwa ya, lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk dengan begini, dengan begitu dan seterusnya, kada wa kada, itu adalah tafsilan yang batil, yang kufur, yang sesat, ya. Sedangkan Al-Qur'an tidak sedangkan ahlu sunnah tidak memberikan rincian seperti itu. Al-Quran adalah kalamullah bijami'i jihatihi, seperti itu. Ya, ini adalah sekte daripada Al-Lafziyah. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa di sini disebutkan ada 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Yang pertama adalah ya, ahlu sunnah. Yang kedua adalah ya Jahmiyah. Yang ketiga dan keempat masih sama dari bagian daripada Jahmiyah, yaitu apa? Waqifah. Waqifah dan Lafdiyah. Lafdiyah, ya. Ini adalah sekte daripada kelompok sesat. Ya. Kufar, ya. Yang ketiga ini kufar. Yang pertama adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah bagian daripada ya kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga ini adalah kufar. Jadi pada pertemuan kali ini Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud, beliau benar-benar ya membantah langsung 3 sekte menyimpang daripada al-Islam, ya, yang menyelisih daripada ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Jadi ini adalah bait yang keempat yang kita baca. Walhamdulillah. Ya, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu wa la taku fil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un nijahmin wa asjahu wa la taqulil qur'anu khalqun qara'tahu fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Ya. Jadi kapan saja antum mendapati nanti antum ini yang paling dekat yang paling sering dihembuskan oleh orang-orang yang menyimpang, orang-orang kufar yang mereka satu sisi menisbatkan bahwasanya mereka mengikuti ya ajarannya para salaf, tapi di sisi lain mereka mencoba untuk membela ajaran lafdiyah, ya, yaitu siapa? Al-Bukhari. Salah satu tokoh lafdiyah adalah Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari, ya. Antum tahu ya Al-Bukhari, ya, sahih dari kitab Sahih Bukhari, ya, Sahih Bukhari. Ini adalah lafdiyah, dia seorang lafdiyah.
Dan ini tentu akan panjang pembahasannya, tidak mungkin kita selesaikan di sini. Dan sudah kita sedikit banyak jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pertemuan lainnya di dalam kitab-kitab yang lainnya terkait lafdiyah. Ya, kalau tidak salah juga di dalam Aqidah Ar-Raziyain kalau tidak salah, ya, atau yang lainnya seperti itu sudah kita sering banyak kita sebutkan. Ya. Jadi yang ingin disampaikan di sini barakallahu fikum, setelah antum mengetahui akidah Ahlussunnah terhadap Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairu makhluk bijami'i jihatihi, dari seluruh aspeknya, bahkan Allah itu berbicara juga, Allah punya sifat mutakallim, yaitu berbicara, dan berbicaranya Allah adalah dengan hakikat, dengan suara dan huruf, dia dapat didengar, dapat difahami oleh lawan bicaranya yang menjadi objek atau khitab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Ahlussunnah. Kemudian adapun Jahmiyah yang menafikan bahwasanya Allah tidak punya sifat mutakallim, ya, kalamnya Allah itu adalah makhluk dan seterusnya, itu adalah Jahmiyah awalun, yang pertama-tama, yang terdahulu. Kemudian datang Al-Waqifah, mereka mencoba untuk memiliki sifat objektif berdasarkan akal mereka dalam tanda kutip, ya, tanda kutip objektif. Maka antum jangan mudah tergoda atau tertipu dengan obrolan kata-kata objektif, tawasud, wasatiyah, pertengahan, akhlak, adab, hikmah. Jangan mudah, ya, jangan mudah terobral oleh obrolan-obrolan seperti itu. Ya, karena itu adalah madhab daripada sekte Al-Waqifah, Azirun dan semisalnya dari kalangan Jahmiyah Zanadikoh. Ya, karena memang mereka demikian. Mereka menginginkan kebaikan tapi ternyata tidak berkesesuaian. Ya. Sehingga mereka mengambil jalan tengah. Ini sudah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, ya. Bagaimana celaan terhadap orang-orang seperti itu. Ya, mereka menginginkan jalan tengah, tapi jalan tengahnya bukan wasatiyahnya Ahlussunnah, tapi wasatiyahnya apa? Zindik, Zanadikoh, seperti itu. Ya. Jadi ini berdasarkan objektifnya orang-orang sesat, orang-orang kufur. Ya. Nah, kemudian datang lagi setelahnya lafdiyah. Mereka mencoba untuk menetapkan Al-Qur'an kalamullah, tapi mereka memberikan rincian yang disebut dengan tafsil, ya, atau taksilat seperti itu. Rincian-rincian yang kufur, ya, seperti tadi, lafzi dengan ya mutakallim atau dhamir ana berarti menunjukkan bahwasanya lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Apa yang aku baca, yang aku, ya, sebutkan, tilawahkan itu adalah apa? Tilawati, lafzi, qiraati dan seterusnya adalah makhluk. Ini tidak pernah didapati di dalam akidah Ahlussunnah, ya. Nah, kemudian ketika antum sudah tahu juga bahwasanya lafdiyah adalah sekte kufar, ketika antum di suatu waktu nanti bertemu dengan orang-orang yang berpemikiran bahwasanya, ya, lafdiyah itu adalah kufar, tapi ternyata ada tokoh-tokoh yang dikecualikan. Semisal contoh Al-Bukhari. Bukhari dengan jelas di hadapan para ulama Ahlussunnah menyatakan lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Dan dia tidak mau menerima permintaan istitabah dari para ulama di masanya. Ya. Bahkan sampai akhir hayatnya tetap memegangi pendapatnya seperti itu dengan kesombongan. Karena memang Al-Bukhari ini kita tidak bisa menutup mata bahwasanya beliau adalah alim ulama, memiliki ilmu, memiliki kedudukan yang besar, makom, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan itu titik bahasan kita. Tapi titik bahasan kita apa? Kesesatan dan kekufuran dia di dalam satu persoalan terhadap akidah Ahlussunnah, yaitu mengatakan lafzi bil Quran adalah makhluk. Maka disebut dengan lafdiyah, nisbat kepada orang-orang yang menyatakan demikian. Maka disebut kata lafdiyah seperti itu. Dan ini adalah Jahmiyah. Dan Bukhari tertimpa dengan hal tersebut, ya. Musibah seperti itu menimpa dirinya dan dia tidak mau bertobat dengan kesombongannya. Dan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan taubatnya Al-Bukhari dari pemikiran tersebut, ya. Artinya apa? Bukhari membawa pemikirannya itu sampai dengan kematiannya. Seperti itu, ya, sampai kematiannya. Dan ini kita pegangi sebagai akidah Ahlussunnah, bahwasanya Bukhari bukan ulamanya umat Islam dan juga dia adalah seorang lafdiyah, kufar, Jahmiyah, ya. Kemudian ada pertanyaan misalnya, bagaimana dengan kitab-kitabnya? Di antaranya adalah Sahih Bukhari yang di dalamnya berisikan himpunan hadis-hadis Nabi SAW dengan rijal-rijal yang sikoh. Maka kita terima, ya, dan itu bukan persoalan untuk kita karena di dalamnya terdapat hadis-hadis Nabi SAW dengan riwayat yang sahih. Ya, istafid minhu, ambil manfaat dari buku tersebut. Adapun personnya itu kita katakan bahwasanya dia adalah apa? Tokoh kufar, ya. Dia jatuh dalam kekafiran daripada pemikiran Jahmiyah, seperti itu, ya. Dan kemudian ada orang-orang yang membela datang dari kalangan ulama-ulama mutaakhirin, ya, du'atun ila abwabi jahannam. Mereka ingin mencari jalan tengah seperti itu untuk mendudukkan permasalahan
ya, bahwasanya Bukhari itu benar. Ya, Bukhari itu benar kalau ditinjau secara rinci. Tapi kalau secara umum, ya boleh jadi Bukhari itu salah. Tapi kalau dirincikan itu benar dia. Karena dia begini dan begini kertas, tinta, ya, yang ditulis dan al-waraq, tinta dan semisalnya dan seterusnya. Seperti itu. Dan ini nggak pernah ada. Mereka ingin membela ahbar dan kubarok mereka, menutup mata dari kekufuran yang terjadi kepada Al-Bukhari. Seperti itu. Ya, antum perhatikan di situ. Ya. Jadi Bukhari itu terjatuh kepada apa? Bid'ah lafdiyah. Ya, Bukhari terjatuh ke dalam bid'ah lafdiyah. Iya. Mudah-mudahan dapat antum pahami. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan lainnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berjumpa kembali di majelis-majelis berikutnya di dalam membacakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dari kitab-kitab para ulama, kita ulama salaf, ya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, ya, tanpa menyelewengkan daripada makna sebenarnya. Seperti itu. Apa yang diinginkan oleh para salaf kita sampaikan demikian. Taib. Ila huna wallahu musta'an wal hituqlan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum.